bahwa bahasa itu persis ada hadis mengatakan la zakata fil mali hatta yahula alaihi al-hawl. Hadis ini sahih walaupun diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Tidak boleh wajib zakat kecuali kalau sudah berjalan 1 tahun. Ini hadis dikaji oleh para ulama ahli fikih, tidak berlaku untuk semua jenis zakat. Bahwa orang yang punya penghasilan melalui sawah, ladang, ia nanam padi, sudah mencapai batas nisab, kapan dibayar zakatnya? Tidak menunggu 1 tahun. Waktu haqqahu yawma hasadi, katakan bayarkan itu zakat hak fakir miskin yawma hasadi, pada hari dipanennya. Jika sawah itu 3 kali sekali dipanen padinya, 3 kali itu tidak perlu 1 tahun. Yang 1 tahun itu biasanya untuk zakat bisnis. Nah, pasal sebelah apa zakat apa itu? Zakat tabungan, zakat deposito, zakat punya warung, itu 1 tahun. Untuk kategori penghasilan yang seperti padi dipanen, ada masaknya. Kalau kita punya warung kan bergilir terus ya. Bagaimana dengan ASN, PNS seperti ini? Apakah masih 1 tahun? Fatwa MUI nomor 3 tahun 2003 setelah kajian fikih, maka jika muzaki yang hasil berdasarkan profesi tertentu sudah menghasilkan minimal nisab dalam setiap bulan, maka boleh dibayar sesuai dengan bulanannya. Nah, ada analogi. Apakah zakat profesi itu harus 1 tahun? Kata para ulama, zakat profesi itu seperti sawah, ada panennya. Ada panennya. Panennya itu berapa? Tiap bulan tadi. Kan itu boleh lagi tiap bulan ya? Atau tiap hari? Tiap bulan kan? Syukur-syukur tiap hari. Pengennya tiap hari. Ya. Tiap bulan. Seperti kita bercocok tanamnya 1 bulan, setelah itu kemudian dipanen. Nah, berapa? Nilainya sama dengan nilai tadi. Karena seperti tadi kami kata Al-Quran, wa tuhaqqu masal. Nah, ketika penghasilan orang itu sudah 5 juta 240.000 per bulan, itu senilai dengan 500 sekian kilo beras. Jika beras itu 1 kilonya katakanlah 1.000 rupiah, 10.000, itu kira-kira menjadi 5 juta. Maka 5 juta itulah hasil panen tiap bulan. Beras sawah itu bisa dipanen setiap bulan, bisa zakatnya tiap bulan. Dalam fatwa MUI, kita menuntut pada fatwa MUI, jika ternyata 1 bulan itu tidak memenuhi nisab, maka boleh dihitung 1 tahun. Sekarang nisabnya kalau sudah 1 tahun, berapa harga emas? Pendapat ulama sekarang termasuk Yusuf Al-Qaradawi di dalam fikih zakatnya bahwa adalah harga emas 85 gram. 85 gram. Dia cukup fikih zakat Yusuf Al-Qaradawi yang menjadi rujukan para ulama dunia sekarang. Begitu juga kata Wahbah Zuhaili dalam kitab zakat. Nah, jika bulanannya belum mencapai nisab, maka diakumulasi selama 1 tahun. Jika gaji selama 1 tahun itu mencapai nisab, maka boleh dicicil tiap bulan, cicilan, atau boleh dibayar 1 tahun. Jika ada kekhawatiran kalau dibayar 1 tahun kemudian hilang uangnya karena kebutuhan lain, maka sebaiknya boleh dibayar dicicil. Dalam bahasa fikih namanya zakatul ajjah atau ta'zilu bis zakat, zakat yang didahulukan. Tapi disyaratkan oleh para ulama, jika 1 tahun itu dipastikan berdasarkan kebiasaannya sampai nisab. Jika dipastikan sampai nisab dalam 1 tahun, misalnya kalau emas itu 1 gramnya berapa Bu? 500, katakanlah 500. 500 kali 85 gram itu harganya 42.500. Penghasilan 42.500 kalau dibayar 1 tahun sudah. Karena bulannya tidak dapat 42 juta itu kan penghasilan
Kenapa butuh? Kenapa butuh? Kan tadi apa ada di BJP dan sebagainya. Sekali. Berdasarkan penelitian, bangsa kita ini, bangsa Asia ini sering tidak mampu memetakan secara akurat, tidak mau memetakan secara akurat mana al-hajjah aslinya, mana kebutuhan pokok, al-hajjah mana kebutuhan yang bukan pokok. Ketika tidak memetakan itu, coba sekarang, apakah pulsa internet yang 200.000 per bulan atau 150.000 per bulan itu kebutuhan pokok? Kebutuhan pokok itu tanpa itu kita tidak bisa hidup. Kebutuhan pokok bukan? Bukan. Kenapa bayar 150.000 plus untuk internet bisa? Ini untuk sampai akhirat tidak bisa. Di mana imanmu? Kan kira-kira ya? Nah gitu, kira-kira begitu. Makanya ulama kasihan ini. Kalau sampai tidak berzakat, kenapa kalau kasihan? Lalu dipimpin dan sebagainya diijtihadi hanya 2,5%. Jangan khawatir. Selama kita positif tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah pasti akan bantu. Pasti. Ada orang mengatakan, "Pak, saya ini kan SK-nya Bang Toyib." Bang Toyib. 3 tahun enggak pulang-pulang. Kita mau pulang kita top lagi. Kita top lagi pinjamannya. Ada yang begitu? Yang mana? Semua. Apakah itu untuk kebutuhan pokok? Sekarang satu orang suami istri, anak 2. Apakah rumah 200 meter, 150 meter dengan kamar segini? Apa itu kebutuhan pokok? Bagaimana saya berhitung rumahnya seperti apa? Apakah kredit mobil dari motor itu kebutuhan pokok? Apa itu tidak bisa kerja? Kebutuhan pokok bukan mobil? Bukan. Nah, khawatir berdasarkan riset ternyata bangsa Asia terutama dari Indonesia banyak uangnya tersedot ininya tertahan di BJP karena mereka kredit mobil, kredit motor, beli tanah, beli rumah pakai tangga baru, namanya rumah tangga baru. Setelah dikaji berdasarkan hukum umum maka akhirnya seandainya saja tidak jatuh misalnya kepada zakat, masih jatuhnya kepada infak, apakah rugi orang berinfak? Kata Rasulullah, "As-silu amwalakum biz-zakati wa dawwatukum bis-shadaqah." Lindungi hartamu dengan zakat, lindungi hartamu dengan zakat dan obatilah sakitmu dengan bersedekah. Obati sakitmu dengan sedekah, lindungi hartamu dengan zakat, lindungi jiwamu dengan zakat. Tidak ada ruginya. Namun demikian, jika tidak saya tulis, silakan saja tidak apa-apa tulis di kolom. Saya tidak berzakat infak, tapi nanti ada persoalan. Kata Rasulullah, "Man ada zakat dapat ada bersyarah." Siapa yang memberikan zakat, Allah lindungi orang itu dari keburukan-keburukan hidup. Boleh jadi kredit yang susah dibayar sering macet karena memang tidak bayar zakat. Boleh jadi anak ini susah diatur dengan tetangga tidak baik, tetangga tidak bertemu sakinah mawaddah warahmah. Boleh jadi tidak bayar zakat. Boleh jadi orang yang sakit-sakitan bolak-balik walaupun ada BPJS, boleh jadi gara-gara tidak bayar zakat. Dan Nabi bilang begitu kok. As-silu amwalakum biz-zakat wa dawwatukum bis-shadaqah. Lindungi hartamu juga dengan zakat, lindungi dengan zakat. Obati sakitmu dengan sedekah. Boleh jadi ada yang mengobati tapi untuk kesemuanya dan sebagainya. Sekali itu dari saya. Tuhan Pak